Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Itu adalah anugerah terbesar, yaitu sehat. Anak-anak semuanya sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Satria bisa mendengar suaranya Bu Guru? Bisa Bu. Ya, ayo Mas Satria sekarang teman-temannya dipimpin berdoa ya. Ayo Mas Satria dipimpin berdoa. Mari untuk pelajaran hari ini. Doa dimulai. Ya, terima kasih Mas Satria. Nah, sekarang anak-anak masih bisa melihat? Ya. Sekarang kita akan belajar lagu nasional yang lain. Setiap hari kita kan belajarnya Indonesia Raya. Sekarang kita lagunya apa ini ya kira-kira? Ayo maju maju. Terdengar ya? Ayo maju. Akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila rakyat adil makmur. Kita lihat ya. Masih tapi suaranya tidak terdengar ya, suara lagunya tadi. Tidak. Ya sudah. Kita lanjutkan saja ya. Ya. Untuk muatan pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Yuk perhatikan dulu ya. Dan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks petunjuk dalam bentuk poster dan juga gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Untuk muatan pelajaran IPA, kita akan belajar tentang energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam, kemudian energi alternatif yang ramah lingkungan. Untuk muatan pelajaran IPS, kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya, yaitu tanaman jarak dan juga tanaman singkong. Untuk SBDP, kita akan belajar menyanyi secara berkelompok dan juga menyanyi dengan baik dan benar.
pemanfaatan sumber energi itu harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Ya, pemanfaatan sumber energi. Hak kita yang punya hak dan kewajiban itu siapa saja? Ya, semua manusia, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Kewajibannya apa? Kewajibannya apa terhadap pemanfaatan energi? Kewajiban menghemat, kemudian melestarikan, ya, melestarikan. Suaranya Bu Guru tidak jelas. Ya, Hah? Gambarnya tidak pindah. Iya, aku tidak pindah. Cuma yang pertama aja terus. Ya, sebentar. Jadi yang katanya aku tadi belum pindah. Nah, udah pindah, Bu. Sekarang sampai di yang kalian lihat apa sekarang? Sekarang bendera. Ya. Ini kita mulai ya yang di sini. Sekarang terus kemudian ini anak-anak sudah bisa lihat yang lain, ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP sudah? Ya. Ya. Kemudian ini untuk PPKN-nya kita belajar tentang pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Yang punya hak dan kewajiban siapa tadi? Ya, semua warga negara, semua manusia itu punya hak dan kewajiban. Kewajibannya terhadap sumber energi tadi bagaimana kewajibannya? Menghemat, melestarikan. Ya, kenapa harus dilestarikan? Karena supaya tidak habis. Tidak habis itu harus dilestarikan. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita menghemat, melestarikan, kemudian kita mempunyai hak. Haknya apa? Memanfaatkan sumber energi yang ada, sehingga itu membantu untuk kehidupan sehari-hari kita. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Mengapa? Karena supaya tercipta kehidupan yang harmonis. Kalian kemarin sudah membuat poster tentang hemat energi? Sudah dikampanyekan? Ya, bagus. Kita punya kewajiban juga selain untuk menghemat dan juga melestarikan, kita juga punya kewajiban mengajak orang di sekitar kita untuk menghemat energi, memanfaatkan sesuai kebutuhan kita, tidak terjadi pemborosan. Selain dengan cara menghemat, cara melestarikan sumber energi itu kita menggunakan energi alternatif. Energi alternatif tadi apa? Energi pengganti. Ya, misalkan kalian siang-siang hari itu tidak perlu menyalakan sumber energi listrik. Kita bisa memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan. Itu adalah salah satu cara menggunakan energi alternatif. Ya. Misalkan ada lagi kotoran hewan. Kotoran hewan itu bisa diolah, itu dijadikan biogas, digunakan untuk memasak, bahan bakar memasak. Jadi gas LPG itu, gas dari gas alam itu tidak akan dari gas yang kalian beli yang tabungnya hijau sama biru itu loh. Nah, itu kan suatu saat itu akan habis. Kalau kalian itu menggantikannya dengan energi alternatif dari gas kotoran hewan tadi, itu kalian berarti sudah melestarikan sumber energi. Karena kalian menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Ya, itu adalah salah satu cara
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi itu penggunaannya secara seimbang itu seperti itu. Apakah kalian sudah menggunakan energi alternatif di rumah? Sudah belum? Sudah ya. Misalkan lagi kalian memasak itu menggunakan kayu bakar. Kayu bakar itu juga bukan termasuk sumber energi alternatif ya, karena itu kan jumlahnya di alam itu bisa diperbarui. Kalian bisa menggunakannya dengan tidak akan habis. Kalau gas itu lama-lama nanti akan habis. Untuk muatan pelajaran PPKN untuk pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi ada pertanyaan tidak? Tidak. Jelas ya? Tidak, Bu. Ya, sekarang bahasa Indonesia. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Poster itu adalah suatu tulisan atau gambar yang menarik, terus bahasanya itu biasanya singkat, mudah dimengerti, biasanya ditempel di tempat-tempat umum, itu berupa ajakan untuk melakukan sesuatu. Seperti ini, kalian lihat ini ada poster. Ya, teks petunjuk dalam bentuk poster ini isinya apa? Menghemat air. Menghemat air. Ya, itu ada beberapa petunjuk caranya menghemat air. Itu ada beberapa petunjuk. Yang pertama itu jangan biarkan keran air terus-menerus terbuka. Kalau sudah selesai digunakan sebaiknya keran air ditutup. Matikan. Ya, dimatikan atau ditutup. Kemudian petunjuk yang kedua itu adalah keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur, karena dalam 1 menit air mengalir itu 9 liter air itu mubazir. Jadi misalkan kalian lagi cuci tangan di bawah air mengalir itu, di bawah keran, pas lagi tidak gunakan, misalkan kalian lagi ngucek-ngucek sabunnya itu loh, dimatikan dulu sebentar, nanti dinyalakan lagi, begitu maksudnya ya. Kemudian yang petunjuk yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga yaitu lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Maksudnya bagaimana? Kalian jangan menyemprot mobil itu secara terus-menerus, nanti juga akan menghabiskan banyak air. Ini adalah salah satu cara menghemat air yang selanjutnya. Kemudian petunjuk yang keempat itu jika cucian banyak itu pakai saja 3 ember. Bilas. Jangan terlalu membuang-buang air. Langkah selanjutnya menggunakan mesin cuci apa itu? Piring dan pakaian jika yang dicuci itu jumlahnya banyak. Jadi misalkan kalian itu mencuci baju satu, tidak usah pakai mesin cuci, dicuci saja supaya hemat airnya. Langkah hemat air yang selanjutnya yaitu mandinya itu pakai shower, pakai air pancuran. Lah nggak punya shower, Bu, kalian bisa menggunakan botol minum air mineral, botol aqua yang sudah tidak terpakai itu dibolongi, buat seperti ini. Itu bisa menghemat air. Jangan seperti adik bayi, kalian mandi berendam pakai bak air, nanti kotor, bilas lagi, kotor, bilas lagi. Itu juga salah satu penggunaan air yang boros. Yang selanjutnya itu air limbah yang tidak terlalu kotor itu bisa digunakan untuk menyiram bunga. Menyiram tanaman. Jika misalkan kalian airnya itu tidak terlalu kotor, itu bisa dimanfaatkan lagi untuk menyiram tanaman. Yang terakhir itu membuat sumur resapan. Sumur resapan itu artinya apa? Kalau kalian menggunakan sumur resapan itu, nanti air itu masih tersimpan di dalam tanah, tidak langsung ke dalam tanah yang dalam, tapi di tanah itu masih menyimpan air, sehingga bisa digunakan untuk membuat sumur atau gelombang ya. Itu adalah teks petunjuk dalam bentuk poster. Kemudian selanjutnya ternyata teks petunjuk itu
juga bisa kita ambil gagasan pokoknya dan juga gagasan pendukung. Misalkan ini ada teks dalam bentuk teks petunjuk, yaitu energi listrik dari buah lemon. Berarti itu gagasan pokoknya apa ya? Contohnya, salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektronik yang dapat menghasilkan listrik. Berikut adalah langkah-langkah percobaan lemon sebagai sumber energi alternatif. Nah, berarti di sini itu energi gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sumber energi alternatif adalah buah lemon. Itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya itu kalimat setelah itu, termasuk langkah-langkahnya, termasuk menjelaskan bahwa buah lemon mengandung elektrolit, itu adalah gagasan pendukung. Itu bahasa Indonesia. Jelas belum? Jelas. Ya. Anak-anak masih memperhatikan? Ya. Lanjut ke muatan pelajaran IPA. Ya, tadi kita sudah belajar tentang energi alternatif. Artinya apa tadi energi alternatif? Tersedia di alam, tidak akan habis, jumlahnya melimpah, dan juga ramah lingkungan. Ya. Bu Guru tanya, sumber energi utama di bumi itu apa ya? Matahari. Matahari. Sumber energi utama di bumi. Karena tanpa matahari, semua makhluk hidup yang ada di bumi itu tidak akan bisa bertahan. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan matahari sebagai sumber energi. Makanya sumber energi yang paling utama yang ada di bumi itu adalah matahari. Selain sebagai sumber energi, itu matahari bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang banyak lampu-lampu yang ada di jalan, lampu merah itu sudah menggunakan energi tenaga surya, sudah tidak menggunakan sekarang beberapa sudah tidak menggunakan energi listrik lagi, sekarang sudah memanfaatkan tenaga surya. Malah sekarang ada mobil yang di luar negeri belum sampai ke Indonesia itu menggunakan energi tenaga surya. Jadi dia itu punya panel surya. Jadi kalau matahari bersinar itu energinya disimpan di panel surya itu, dan jika sudah panel suryanya sudah terisi, itu digunakan untuk energi untuk bergeraknya tadi. Misalkan mobil ya untuk bergerak, kalau misalkan lampu ya untuk cahaya tadi, untuk menyala, itu sudah menggunakan energi surya. Kemudian angin itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian perahu layar zaman dulu juga menggunakan energi angin. Air digunakan sebagai sumber energi gerak. Gerak apa, Bu? Gerak kincir air. Kincir air itu menggunakan energi air. Kemudian pembangkit listrik tenaga air juga. Panas bumi dimanfaatkan untuk apa? Pembangkit tenaga panas bumi juga. Gelombang air laut digunakan untuk, ternyata gelombang air laut itu juga untuk energi listrik. Bahan bakar bio, kemarin masih ingat, biodiesel itu bisa digunakan untuk biodiesel itu bahan bakar itu ternyata bisa menggunakan biji bunga matahari. Dengan tumbuhan jarak, kelapa sawit, kacang tanah itu bisa digunakan untuk sumber energi mesin diesel ternyata. Kemudian bioetanol itu apa? Bioetanol itu juga bahan bakar dari singkong, ubi, jagung, sagu, itu menghasilkan bioetanol. Jadi selain singkong itu, selain untuk bahan makanan, ternyata juga bisa digunakan untuk bahan bakar singkong. Biogas itu dari kotoran hewan.
Jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Ya, bagus. Kemudian lanjut. Kemarin anak-anak sudah memperhatikan penggunaan energi alternatif sudah dibuktikan dengan apa? Dengan menggunakan jeruk nipis itu bisa menyalakan lampu ternyata. Nah, berarti tumbuhan itu bisa digunakan untuk sebagai energi alternatif, yaitu pengganti energi listrik, ya. Kemarin buah apa saja? Buah jeruk atau lemon, ya, jeruk, kentang, ya, apel itu ternyata juga bisa loh pengganti baterai. Jadi selain kentang, jeruk, kemudian juga apel itu bisa digunakan untuk pengganti baterai. Dan kemarin sudah terbukti, anak-anak sudah lihat percobaannya, ternyata bisa menyalakan lampu. Oke. Jadi kentang, lemon, apel itu termasuk energi alternatif. Lanjut IPS. Nah, jarak. Pemanfaatan minyak jarak. Minyak jarak itu dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk bahan bakar, ya. Kenapa menggunakan biji jarak itu? Karena biji jarak itu mudah dibudidayakan, ditanam, dikembangkan itu mudah. Kemudian pengolahannya biayanya juga murah, atau mudah, ya. Itu adalah pemanfaatan jarak. Kemudian selain untuk bahan bakar, jarak juga dimanfaatkan untuk apa, Nana? Minyak rambut, ya. Kemudian minyak pijat bisa, ya. Oh, ternyata anak-anak ada yang belum pernah lihat tanaman jarak? Belum. Biasanya itu ditanam di pagar samping rumah. Nanti anak-anak coba browsing ya di Google, cari lihat tanaman jarak itu seperti apa. Nanti kalian bisa cari di sekitar rumah. Kira-kira di sekitar rumah kalian ada nggak ya tanaman jarak? Ya, nanti kalian lihat tanaman jarak itu seperti apa. Kemudian untuk ini singkong itu dimanfaatkan untuk apa saja singkong? Bahan makanan, ya, bahan makanan pengganti beras. Umbinya singkong itu bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Selain untuk pengganti beras, itu juga singkong bisa diolah menjadi beberapa macam makanan. Misalkan apa? Apa makanan yang diolah dari singkong? Keripik. Terus apa lagi? Lemet, gedok, ya. Terus kemudian apa lagi? Terus gatot, tiwul, ya, bagus. Ya, tiwul. Terus apa lagi? Itu makanan-makanan yang bisa diolah dari tanaman singkong. Terus kemudian daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk sayuran, untuk makanan ternak juga bisa menggunakan daun singkong. Kemudian kayunya bisa dimanfaatkan kalau kering itu untuk kayu bakar juga bisa, ya. Selain untuk bahan makanan, tadi singkong ternyata juga bisa diolah itu menjadi bahan bakar. Ya. Ada pertanyaan tentang pemanfaatan minyak jarak dan singkong? Jelas ya? Jelas? Kualitas pelajaran SBDP. Menyanyi secara berkelompok. Anak-anak sudah menyanyi secara berkelompok. Kemarin menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, ya.
ada yang menyanyi dengan bapaknya, ada yang menyanyi dengan ibunya, ada yang menyanyi dengan temannya. Berarti kalau menyanyi secara berkelompok itu apa yang harus diperhatikan? Tinggi rendahnya nada, temponya diperhatikan, harus kompak. Nah, siji nadanya tinggi, siji nadanya rendah, siji lebih cepat, siji lebih lambat, ini tidak bisa. Jadi kalian harus memperhatikan tinggi rendahnya nada, temponya juga diperhatikan, sehingga nanti kalian akan menyanyikan dengan baik dan terlihat kompak, nggih. Caranya bernyanyi dengan baik yang dan benar bagaimana? Kalian menggunakan pernafasan apa? Yang paling baik untuk bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Apa? Pernafasan diafragma. Nah, itu adalah pernapasan yang paling baik yang digunakan ketika menyanyi. Selain itu, anak-anak juga sebelum bernyanyi itu harus melakukan pemanasan dulu nanti supaya bernyanyinya tidak kehabisan napas karo megap-megap. Nah, sebelum bernyanyi itu lakukan pemanasan dulu, terus tarik napas dalam-dalam. Nanti supaya di dalam bernyanyi itu tidak kecekian terus nanti kehabisan napas. Kemudian penguasaan artikulasi itu nanti nanti pengucapannya dilihat lagi, terus tidak banyak makan gorengan nanti suaranya bisa serak-serak. Nah, itu beberapa yang kita bahas di dalam tema ini. Berarti anak-anak sekarang siap ulangan besok pagi ya? Siap? Siap tidak siap harus siap ya? Berarti hari ini yang tidak ikut meeting siapa ini? Mas Dion sama? Hah? Siapa ini? Ya. Bu Guru mohon maaf ya, hari ini tadi kita meetingnya banyak trouble, kita sudah pakai Zoom, ternyata Bu Guru tidak bisa screen share. Terus kemudian kita pakai Google, ternyata lagunya tetap tidak terdengar, gitu? Ini namanya adalah gangguan pembelajaran virtual. Memang beda jika kita belajar dengan kita ketemu tatap muka di sekolah, itu lebih jelas ya. Kita berdoa saja supaya keadaan segera membaik, supaya kita bisa segera melakukan pembelajaran di sekolah. Hari ini cukup anak-anak. Ada pertanyaan tidak kira-kira yang belum jelas di bagian mana? Karena kita besok mau ulangan. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu daerah. Aku belum masak, masa ini dulu
Hari ini cukup? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Ya. Kalau sudah cukup, kita akhiri dengan berdoa. Marilah teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih anak-anak sudah menyempatkan waktunya untuk kita mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih, alhamdulillah. Sampaikan salam untuk Bapak Ibu. Selamat belajar, selamat melanjutkan mengerjakan tugas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.